Dan giliran kandidat nomor urut 3 untuk memilih lawan debatnya. Baik, saya akan pilih C. Huruf C. Di balik huruf C ada. Silakan langsung bertanya. Bentar, tenang dulu, pendukungnya tenang dulu di belakang. Biar Baik, terima kasih Pak Ahmad Heriawan. Saya rasa apa yang sudah kita lakukan bersama sudah cukup baik. Tapi ada satu pertanyaan bagi saya adalah ketika melakukan rekrutmen pejabat-pejabat. Kadang-kadang kenapa saya diberitahunya baru jam 12 malam. Sementara pelantikannya besok pagi. Jadi saya berpikir, sini ada Bapak Jakat juga, Pak Sekda, mantan Sekda selaku Bapak Jakat. Kadang-kadang kami melihat ketika penempatan posisi jabatan itu diisi oleh orang-orang yang belum pas. Sesuai dengan tangga, jenjang, kepangkatan. Ada yang baru 3 bulan sudah dipindah lagi gitu. Mungkin Bapak bisa menjawab. Silakan, waktunya 60 detik. Ya, tentu ketika rekrutmen pejabat, ini kan dasar yang diambil kebijakan oleh gubernur berasal dari Bapak Jakat. Bapak Jakat dipimpin oleh Pak Sekda. Atas dasar itulah kemudian kami meminta data dan data tersebut diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah dan selanjutnya kemudian diproses dan setelah itu ya jadilah sebuah keputusan. Saya pikir tidak ada yang terlanggar dan kemudian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang pas ya tentu harus ada pertanggungjawaban. Sebab tidak mungkin BKD dengan Bapak Jakatnya itu menghadirkan sebuah keputusan yang melanggar aturan. Dan kalau ada langgaran aturan pasti ada teguran. Jadi selama ini insya Allah yang jelas suasana pengalaman yang saya alami dan tidak ada pelanggaran sama sekali di Jawa Barat. Hasil Bapak Jakat tidak murni persis. bentar. Ya, kita harus tenang. Waktunya singkat. Ini mohon hadirin kita peringatkan sekali lagi ketika pasangan debat sedang menjawab. Tolong jangan dikomentari dengan teriakan hu atau menghina, tapi kita hargai dulu. Setelah itu baru kita berikan aplaus. Baiklah kalau begitu. Silakan. Kami persilakan pasangan kandidat nomor 4 untuk memilih. Debatnya. D. Baik. D. Siapa di balik D? Nomor 1. Ya, Pak Dik-Dik, selama ini kan dikenal selalu ada kalimat good governance dan clean government. Saya ingin bertanya saja, apa sih bedanya antara dua kalimat tersebut? Yang satu kok good governance, yang kedua clean government. Sebab selama ini sering dipahami sebagai kalimat yang sama. Oke, terima kasih. Silakan. 1 menit dari sekarang. Saya sebagaimana perintah Gubernur insya Allah ke saya akan jawab. Jadi untuk good government, pemerintahan yang mampu melaksanakan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk clean government-nya tentu saja pemerintahan yang harus bersih. Bersih dari korupsi, dari nepotisme, termasuk juga kolusi. Kalau pemerintahan bersih dari KKN, sehingga semua apa yang dirumuskan dalam visi itu bisa diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka itulah good government. Jadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Good government dan juga clean government. Untuk mewujudkan Jawa Barat lebih sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Sudah mau habis? Ya. Sudah cukup baik. Oke. Terima kasih. Langsung ke kandidat nomor urut 5 ya. Iya. Untuk Kami bersilakan memilih lawan debat. Kami memilih huruf C. C. Siapa di balik C? Nomor 2. Ya. Baik, Saya jangan berat-berat. Pak Yance, enggak berat-berat. Bahwa mudah-mudahan Pak Yance sepakat bahwa memenuhi lapangan kerja itu mengirimkan TKI ke luar negeri bukanlah sebagai solusi tiadanya lapangan kerja di dalam negeri. Jadi ketika target menciptakan lapangan kerja itu mudah-mudahan sepakat bukan dengan ngirim TKI ya Pak ya.
gitu, tetapi menciptakan lapangan kerja di dalam Jawa Barat sendiri. Dan Jawa Barat dari data yang ada pada kami bersumber dari BNP 2 TKI dan Kementerian Tenaga Kerja menjadi pengirim terbesar TKI pada saat ini, hanya turun sedikit di 2012. Pertanyaannya? Bagaimana menurut Bapak dan termasuk dari Indramayu mengatasi termasuk kasus-kasus yang menimpa TKI di Indramayu? Silakan, kandidat Terima nomor kasih. 2 untuk menjawab. Tadi kan jelas saya sampaikan dalam visi misi saya bahwa 49 juta penduduk Jawa Barat itu penduduk Jawa Barat dan 10% angka kemiskinan. Maka ketika kemudian mengatasi masalah tenaga kerja wanita maupun TKI, maka harus diberi bantuan 500 juta per desa per tahun kepada seluruh desa di Jawa Barat. Kenapa? Itu dalam konsep Maaf Pak, apa kalau kita lihat apakah pemerintah provinsi itu hanya berfungsi sebagai kasir yang kemudian hanya membagi-bagikan uang seperti itu, bagaimana pertanggungjawaban dan pengawasannya? Jadi apa paradigmanya pemberian bantuan 500 juta itu untuk tiap desa? Silakan. ya saya Kira-kira pikir, paradigma pembangunannya apa? ya itu diantaranya bagaimana kemudian kita mengurangi kemiskinan, pengangguran dan urbanisasi. Harapannya kan semacam itu. Nah, paradigmanya selama ini tidak ada perhatian. Baik, Oke, waktunya baik. habis. Terima kasih dan kandidat nomor urut 1. Sekarang giliran Anda untuk memilih lawan debat. Boleh Alfa. Apa? A. Dan yang berada di balik A adalah nomor urut 3. Silakan nomor urut 1 untuk bertanya ke nomor urut 3. Saya kasih kesempatan Wakil. Wagub insya Allah untuk bertanya. Baik. Yang ingin saya tanyakan dalam tadi visinya Kang Dede dengan Kang Lex, kartu yang akan disampaikan ke warga. Sementara data-data di lapangan, ini kartu miskin, kartu Jamkes, sebetulnya sudah ada. Apa sebetulnya yang ingin dicapai dari program tersebut? Ya, sementara provinsi sendiri selama ini, termasuk Kang Dede, termasuk Kang Lex sebagai sekretaris daerah dan wakil gubernur, itu untuk membantu Jamkes saja, itu sangat sulit sekali. Ya, sehingga banyak sekali keluarga miskin yang tidak terlayani bidang kesehatan. Terima kasih. Baik. Terima kasih karena yang bertanya wakil gubernur, saya serahkan wakil gubernur. Terima kasih, Pak Toyib. Kaitan dengan kartu Tribakti ini, visi misi itu kan untuk rakyat miskin, untuk rakyat yang di bawah, untuk memudahkan. Ini loh, visi misi kita tuh dituangkan dalam kartu Tribakti. Ini ada kartunya nih, terregister. Dan sangat mudah, diberikan ke siapa sih, supaya tepat. Korelasinya nih Pak, apakah memang kartu itu hanya untuk visi misinya saja? Oh Tapi untuk pelayanan tidak. Semua tujuannya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Kita bekerja ini untuk rakyat. Saya dengan Pak Dede sepakat bahwa rakyat yang harus didulukan, pro rakyat. Maksudnya tujuan kartu itu untuk Iya, pelayanan untuk memudahkan, Untuk memudahkan orang supaya tepat tidak sasaran, dipingpong. supaya mereka nyaman untuk berobat, untuk sekolah dan sebagainya. Tentu ini amat sangat bermanfaat. Oke, baiklah. Dan kesempatan terakhir adalah kandidat nomor urut 2 untuk bertanya kepada kandidat manapun. Silakan memilih Lawan kandidat debatnya. Ya. Huruf Apa Dede? D, Delta. Nomor 5. Nomor 5. Silakan singkat saja, waktunya sangat terbatas. Mau yang Pertanyaannya ringan apa singkat. yang berat? Jangan susah-susah ya Pak ya. Enggak, saya mau nanya aja. Kan Tadi teman sama. Bapak saya temenan. Aku temen li ya. Ini gini, tadi kan sama ini, pertanyaannya masalah kartu itu. Iya. Ya kan? Kartu apa tadi balik ke Kartu Jabar Bangkit Pak. Jabar Bangkit. Ya, Memang oke. selama ini belum bangkit Jawa Barat. Langsung ke pertanyaan. Langsung ke Belum, pertanyaan. Gini, ini kalau kemudian kita bicara masalah kartu, ini ada bagaimana pemerintah pusat memberikan Jamkesmas dan, Oke. dan provinsi juga ada Jamkesda. Nah, sekarang kemudian masih juga diberi kartu.
Kalau saya programnya nggak begitu. Oke, baiklah. Program semua Sudah ditangkap. harus. Sudah ditangkap pertanyaannya. Langsung dijawab. Silakan langsung dijawab, Nah, sekarang waktunya sangat terbatas. manfaatnya untuk apalah itu kartu Iya. itu. Oke, manfaatnya untuk apa? Terima kasih saya kembali diberikan kesempatan Ya. promosi dengan sistem yang ada dalam kartu ini. Pendataan tidak akan terbalik, yang miskin tidak mendapatkan apa-apa, yang mampu dapat Jamkesmas, dapat Raskin dan sebagainya. Dengan sistem yang ada dalam kartu ini, maka akan ada perjuangan pertama. Tidak ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit karena miskin. Anak yang putus sekolah akan mendapatkan Ya, tapi nggak kejar perlu paket pakai B kartu lagi, dan kan? kejar paket C. Nggak pakai kartu lagi, Marike. Iya, pakai kartu Pak, karena bukan hanya kartu ini ada sistemnya Pak. Ya, perlu kartu itu ada sistem, bukan hanya sekedar kartu. Database-nya dari mana? Database-nya ada database dari BPS, tapi kita juga sepertinya harus mengajukan pendataan ulang supaya berbasis pada kondisi real objektif Dalam masyarakat. prakteknya nggak begitu Ya, gampang, Marike. justru praktek yang sekarang ini kan malah jadi pencitraan saja. Pemerintahan baik, seperti itu. Kita harus mulai pendataan yang betul-betul mengungkap rakyat itu seperti apa kondisinya. Baiklah, sudah dijawab. Iya, Kita kita berikan berikan tepuk tepuk tangan dan untuk silakan pasangan kandidat. para pasang kandidat untuk maju ke depan. Untuk maju. Ha, Seluruh pasangan kandidat untuk maju, untuk maju ke depan, saling bergandengan tangan. saling bergandengan tangan. Kita mundur dulu, Fir. Iya, silakan. Saling bergandengan tangan, silakan. Sebagai wujud melaksanakan pemilu kada damai pada Iya. tanggal 24 Februari nanti. Komitmen untuk tidak mengatakan tidak pada segala hal yang berkaitan dengan KKN. Iya. Dan pemirsa, itulah tadi sajian 2 jam. Jabar memilih Kami Akan Kembali. Tentunya dalam live event, Ya. dalam debat kandidat gubernur dan calon gubernur di Yang lain. provinsi-provinsi yang lainnya. Ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Alwi. Dan saya Indra Maulana, selamat malam. Sampai jumpa.